Hei hei hei, assalamualaikum, selamat pagi anak-anak. Ya, hari ini kita akan belajar tentang matematika. Sekarang anak-anak sedang melihat ke sekolah kita, SD Negeri Kedung Sari 1. Ya, kalau anak-anak merasa kangen, anak-anak dapat melihat video ini. Oke, nah ini adalah kelas kita. Oke, anak-anak, hari ini kita akan mempelajari. Ya, hari ini kita akan mempelajari tentang matematika. Ya, kita akan mempelajari matematika. Tentu saja tetap harus semangat belajar meskipun kita belajar dari rumah. Baik, anak-anak, untuk hari ini kita akan mempelajari matematika bab yang kedua, yaitu bab lingkaran. Oke, bab lingkaran ini ada satu KD yang akan kita pelajari, yaitu KD 3.4. Meskipun hanya satu KD, tapi ada banyak isinya. Yang pertama, kita akan menjelaskan titik pusat, jari-jari, kemudian diameter, tali busur, kemudian tali busur, tembereng, dan juring. Nah, dari unsur-unsur ini Bapak harapkan anak-anak akan memahami pengertian dari masing-masing hal tersebut. Tidak lupa, nanti di akhir video ini akan ada tugas untuk anak-anak semua. Oke, kita lanjut. Ya, di matematika kita akan mempelajari tentang lingkaran. Apa sih itu lingkaran? Nah, lingkaran itu adalah garis lengkung yang kedua ujungnya bertemu, ya. Adalah garis lengkung yang kedua ujungnya bertemu. Contoh dalam kehidupan sehari-hari kamu bisa melihat pada cincin, ya, cincin. Ya, ring itu ujungnya ketemu dengan ujung, maka jadilah dia lingkaran. Oke. Itu adalah pengertian singkat dari lingkaran. Selanjutnya, ya, unsur-unsur dari lingkaran ini seperti yang ada di kompetensi dasar itu tadi, ya, yang seperti ada di kompetensi dasar, maka kita akan mengetahui secara bersama-sama. Unsur-unsur dari lingkaran yang pertama adalah titik pusat, ya. Titik pusatnya lingkaran adalah di tengah-tengah yang sudah Bapak kasih huruf O, ya. O ini adalah nama dari titik pusatnya. Apa sih itu titik pusat? Titik pusat adalah titik titik sebagai pusat pergerakan dari lingkaran tersebut. Diberi nama berdasarkan titiknya. Itu kalau ditulis huruf O, ya berarti namanya adalah titik O, gitu. Jadi dinamakan sebagai lingkaran O, ya. Titik pusat ini punya manfaat, salah satunya untuk menghubungkan garis yang nantinya menjadi jari-jari, ya, menjadi jari-jari. Contohnya pada bagian bawah ada jari-jari, ya, itu ada titik pusat O dihubungkan dengan garis ke garis lengkungnya, menempel di garis lengkung, ya. Karena menempel di garis lengkung, maka itu disebut jari-jari. Jadi jari-jari itu adalah garis yang menghubungkan antara titik pusat dengan garis lengkung, maka disebut jari-jari. Garis lengkungnya, garisnya itu bisa menuju kemana saja, maka jari-jari itu disebut dengan jari-jari OA, ya, karena itu ada garisnya seperti yang ada ditulis di samping itu. Oke, untuk selanjutnya ke unsur yang ketiga, yaitu adalah diameter. Ya, di situ ada diameter. Kamu masih melihat ada titik pusatnya, yaitu di titik O, ya, ada titik pusatnya di titik O. Untuk menghubungkan diameter, apa sih itu diameter? Diameter itu atau garis tengah itu adalah garis yang melalui
titik pusat lingkaran dan menghubungkan dua titik pada garis lengkung, ya. Kalau kamu melihat di gambar, titik pusatnya O, ada dua titik, titik A dan titik B. Ya, ini kita akan hubungkan dengan garisnya. Kita akan hubungkan dengan garisnya, ya. Nah, kita akan hubungkan begini, ya. Nah, ini yang disebut dengan diameter, ya. Kita hubungkan garis dengan garis. Nah, ketika kita sudah menghubungkan, maka dia akan menjadi diameter AB, ya. O-nya tidak ditulis, jadi AB, ya. Kita beri nama, diameternya adalah diameter AB. Sebentar, AB, B-nya besar ya. Ya. Ini nama diameternya adalah diameter AB, ya. Kalau anak-anak melihat ukuran diameter itu sama dengan 2 kali dari garis jari-jari. Jadi ada 2 jari-jari dihubungkan, maka jadilah dia diameter, gitu ya. Tuh. Selanjutnya ada busur, ya. Apa sih itu busur? Kalau anak-anak pernah memanah, ya, ketika anak-anak memanah, maka ada garis-garis lengkungnya, ya. Ada garis lengkung, garis yang warna biru itu. Garis yang warna biru itu adalah garis lengkung. Busur lingkaran adalah lengkung lingkaran yang terletak di antara 2 titik pada garis lengkung lingkaran, ya. Kalau Pak Ikhwan untuk memperjelas kita beri, nah, ini yang ini lengkung. Nah, itu lengkung. Itu namanya garis busur AB, ya. Kalau ini namanya garis busur BC, ya. Kalau ini namanya garis busur AC. Ya, jadi dari sini ada busur-busurnya, gitu ya. Itu ada AB, ada BC, ada AC. Ini namanya adalah garis busur. Pak Ikhwan hapus, biar kelihatan agak bersih. Oke, baik. Kita lanjutkan untuk yang selanjutnya, yaitu unsur yang kelima. Unsur yang kelima adalah tali busur. Kalau anak-anak memanah itu ada busurnya melengkung, ya. Ada busurnya melengkung set gitu. Tali busurnya cuma set gini, ya kan? Nah, kita akan memberikan busurnya. Ini tempelkan di sini. Nah, kalau yang tadi warna biru itu adalah busurnya, maka yang warna hitam ini adalah tali busurnya. Oke, ya. Kalau yang tadi warna biru itu adalah busur, namanya busur. Kalau yang hitam itu namanya adalah tali busurnya, ya. Kalau diberi nama, ya nanti bisa jadi namanya A, B atau C, D dan lain-lain. Sekarang tembereng. Oh iya, tali busur ini menghubungkan antara garis lengkung 1 dengan garis lengkung yang selanjutnya. Jadi meskipun itu tidak menyentuh titik pusat. Pak, bagaimana kalau menyentuh titik pusat? Kalau menyentuh titik pusat atau seperti sama dengan diameter, maka diameter pun itu adalah tali busur, gitu ya. Oke, selanjutnya ke tembereng, biar agak cepat ya. Tembereng, oke. Tembereng itu apa sih? Tembereng itu adalah daerah yang dibatasi oleh tali busur. Kalau kamu sudah lihat tadi di poin yang E, itu tali busurnya seperti itu. Nah, di poin tembereng, ini tembereng,
itu adalah daerahnya. Nah, Pak Ikhwan buat 2 ya, buat 2 biar untuk pembandingnya. Nah, tembereng itu adalah wilayahnya. Berarti kalau Pak Ikhwan boleh arsir daerah yang sini, ini namanya adalah tembereng. Nah, daerah yang sini yang Pak Ikhwan sedang arsir ini namanya adalah tembereng. Ya, maaf ya, garis-garisnya agak ruwet karena tidak menggunakan pen. Ya, terus daerah yang ini juga namanya tembereng. Nah, ini berbeda dengan yang unsur yang selanjutnya. Apa itu? Juring. Ya, kalau juring berbeda lagi. Kalau tembereng itu wilayah yang dibatasi oleh busur dengan tali busur. Kalau juring berbeda lagi. Ayo kita lihat. Nah, ini dia. Kalau kamu lihat ada titik pusat O dan jari-jari A, ya. Kemudian kita tambahkan satu kita tambahkan, ini dihapus dulu. Kita tambahkan lagi untuk jari-jarinya. Oke, kita tambahkan, ya. Seperti ini bisa, ya. Jadi ada 2 jari-jari yang berhimpitan, ya, yang berhimpitan. Kita beri nama dulu, namanya adalah B. Oke, tempel di sini. Ya, mana sih yang disebut juring? Kalau tadi juring itu adalah jari-jari. Jari-jari itu pasti menghubungkan antara titik pusat dengan garis lengkungnya, titik lengkungnya. Kalau tembereng itu tidak harus melewati titik pusat karena itu busur dan tali busur. Nah, mana sih yang disebut juring? Yang disebut juring adalah daerah yang ini yang dibatasi oleh 2 jari-jari dan oleh busurnya. Nah, ini wilayah ini disebut dengan juring. Itu ya. Itu adalah unsur-unsur yang dapat kita temukan dari lingkaran. Nanti kalau anak-anak mengalami kesulitan bisa menghubungi Pak Ikhwan atau bisa mengulang lagi video ini. Dan jangan lupa akan ada tugas, ya. Tugasnya nanti kamu tulis di buku matematika. Nah, buku matematika yang buku PS. Itu apa sih tugasnya? Ini dia tugasnya. Ditulis soalnya, digambar, kemudian ditulis, kemudian diberi nama. Namanya apa saja sih gitu ya. Ini dia tugas matematikanya. Di situ sudah ada gambarnya lingkaran, ada jari-jarinya, ada diameternya, ada busurnya, ada tali busurnya, ada juringnya. Ya, kalau kamu mau menambahkan tembereng boleh, ya, karena Pak Ikhwan kelupaan untuk menuliskan temberengnya. Itu ya. Jadi kamu tuliskan misalnya titik pusat lingkaran itu berarti yang mana? Titik mana? Kemudian jari-jarinya jangan hanya disebutkan 1 karena di situ ada 3 jari-jarinya. Sebutkan 3. Garis apa? Garis apa? Garis apa? Diameternya ada 1. Berarti ditulis garis apa? Kemudian busurnya ada berapa itu? Oh, ada 3. Tulis 1, 2, 3. Kemudian tali busurnya ditulis. Kemudian ada juringnya. Yang mana yang disebut juring sehingga kamu bisa membedakan. Itu saja dari Pak Ikhwan, tetap semangat meskipun belajarnya dari rumah. Gitu ya. Itu saja dari Pak Ikhwan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Ketemu besok lagi. Tetap semangat belajar.